Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang ini menjadi abadi dan masyhur dalam sejarah Islam, antara lain karena diikuti dengan turunnya firman Allah Ta'ala sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab. Untuk pertama kalinya dalam usia yang masih muda, kaum muslimin di Madinah dikepung oleh kurang lebih 10.000 orang pasukan musyrikin yang terdiri dari berbagai suku dan kabilah. Pasukan itu diperkuat lagi oleh kaum Yahudi Banu Quraidah yang mengkhianati perjanjian perdamaian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini bergabung dengan pasukan musyrikin Quraisy yang memperludak dari Mekah guna mengepung kota Madinah. Peperangan tersebut dinamakan juga Perang Khanzat atau Perang Parit, karena untuk menanggulangi penyerbuan kaum musyrikin Quraisy atas usul dan prakarsa Salman Al-Farisi. Dengan persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin menggali parit-parit yang cukup lebar dan dalam di sekitar pinggiran kota Madinah. Di perang Khanzat ini, keampuhan dan ketangkasan Ali bin Abi Thalib juga teruji dalam perang tanding melawan seorang pendekar Quraisy yang terkenal ulung, yaitu Ammar bin Abdu. Al-Hamid Al-Husaini dalam bukunya berjudul Sejarah Hidup Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menggambarkan Ammar seorang prajurit berkuda yang gesit dan lincah, bermain pedang atau tombak. Dengan congkak dan sombong, si kafir ini berani maju ke depan menyeberangi parit pertahanan kaum muslimin lewat bagian yang agak dangkal dan sempit. Sambil membanggakan kebolehannya mengendalikan kuda, ia berteriak menantang, "Hai, apakah tak seorang pun yang berani keluar untuk bertanding?" Tantangan dari seorang jagoan yang garang itu tidak ditanggapi oleh pasukan muslimin. Kaum muslimin banyak yang mengenal siapa Ammar bin Abdu dan betapa tenar namanya sebagai pendekar yang mahir duel satu lawan satu. Setelah melihat kenyataan, tak ada seorang pun yang menanggapi tantangan Ammar. Ali bin Abi Thalib tidak tahan lagi menahan perasaan geramnya. Ia segera berdiri dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, biarlah saya yang menandingi dia." Nabi Muhammad SAW yang mengetahui benar Ammar itu seorang pendekar yang kenyang makan garam perang tanding, beranggapan bahwa Ammar bukanlah tandingan bagi saudara misannya itu yang baru berusia kurang dari 30 tahun itu. "Duduk sajalah engkau, dia adalah Ammar," ucap Rasulullah SAW. Di sisi lain, karena tidak ada juga jawaban dari pihak muslimin, maka Ammar yang beringas itu berkoar lagi, "Mana itu surga yang akan kalian masuki bila kalian mati terbunuh?" Ejekan itu terasa seperti sembilu yang sangat mengiris-ngiris hati kaum muslimin. Tetapi mereka tetap diam. Dengan darah muda yang mendidih, laksana lahar yang menyembur dari kepundan, Sayyidina Ali tidak dapat lagi menahan gejolak hatinya mendengar penghinaan yang sangat menyakitkan itu. Ia mendesak lagi kepada Rasulullah SAW, "Biarlah saya yang menghadapinya, ya Rasulullah." Tetapi Rasulullah kembali memerintahkan supaya Ali duduk dan tenang, sebab yang akan dihadapinya bukan sembarangan orang. Dengan perasaan yang sudah terbakar, dengan nada gemas, Ali berusaha meyakinkan Rasulullah bahwa ia sanggup melawan kaum musyrikin itu, biar Ammar sekalipun, ya Rasulullah. Mengingat tekad Ali bin Abi Thalib yang begitu bulat dan mengingat pula perlu membangkitkan keberanian kaum muslimin, akhirnya Rasulullah SAW memberikan izin dan restu kepada misannya itu untuk tampil ke depan. Dengan hangat, Ali menyambut persetujuan dan izin Rasulullah. Ia segera meloncat ke depan menyongsong tantangan seorang lawan yang bukan sembarangan, dengan mengenakan baju besi dan menghunus pedangnya yang tersohor dengan nama Zulfikar. Ali maju dengan ayunan langkah yang tegap dan diiringi doa Rasulullah SAW. "Ya Allah, dia adalah saudaraku dan putra pamanku. Janganlah kau biarkan aku seorang diri tanpa dia. Sesungguhnya engkau tempat aku berserah diri dan sebaik-baiknya." Setelah berhadap-hadapan dengan Ammar, tanpa perasaan gentar sedikit pun, Ali bertanya kepada Ammar, "Hai Ammar, bukankah engkau pernah berjanji bahwa engkau akan menerima ajakan seseorang dari Quraisy untuk menempuh salah satu di antara dua jalan hidup?" "Ya," jawab Ammar dengan singkat dan angkuh. "Engkau kuajak ke jalan Allah dan Rasulnya, ke jalan Islam," lanjut Ali. Kata-kata Ali ini diucapkan dengan suara lantang yang memecahkan kesunyian garis pertempuran. Hampir semua mata dua pasukan yang siap bertempur itu tertuju kepada dua sosok tubuh yang sedang berhadap-hadapan. Ammar bin Abdu yang sudah cukup usia, garang dan banyak pengalaman menghadapi perang tanding, kini bertatap muka dengan seorang anak muda yang berdiri tegak di hadapannya.
Pemuda pemberani, jantan dan perkasa, berbaju besi dan pedang terhunus di tangannya. Sungguh anggun kelihatannya. Konfrontasi antara dua orang itu melambangkan konfrontasi dari kedua kekuatan yang berlawanan. Kekuatan lama yang sudah lapuk dan kekuatan baru yang sedang tumbuh, yaitu kekuatan jahiliyah dan kekuatan Islam. Mendengar pertanyaan yang bernada desakan itu, dengan cepat Ammar menyahut, "Aku tidak membutuhkan itu. Kalau begitu, mari kita mulai bertanding," tantang Ali sambil siaga menghadapi gerakan Ammar. Tantangan Ali itu diremehkan saja oleh Ammar. "Aku tak suka menumpahkan darahmu. Ayahmu kan teman karibku." Tanpa memperdulikan ucapan Ammar, Ali dengan perasaan tak sabar lagi berucap, "Tetapi demi Allah, aku justru ingin membunuhmu." Ucapan seseorang pemuda yang dianggap ketus oleh Ammar itu ternyata membangkitkan amarah dan meluapkan emosinya. Cepat saja, darah perang yang mengalir dalam tubuh Ammar mendidih. Naluri prajuritnya secara cepat menyentakkan gerak, refleksi, dan langsung seketika menyerang Ali. Demikian gesit dan tangkasnya Ammar menghayungkan pedang dengan dorongan tenaga yang luar biasa. Tetapi Ali tidak kalah tinggi nalurinya dan gerak refleksinya. Ammar yang sejak semula meremehkan lawan ternyata sia-sia belaka dalam mengerahkan segala kekuatan ototnya untuk menebas leher Ali bin Abi Thalib. Kesempatan yang meleset itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Ali. Ia mengelak, menangkis dan menyerang dalam gerak beruntun secara kilat. Pada saat Ammar kehilangan keseimbangan badan, pedang Zulfikar yang diayun kuat-kuat oleh Ali menyambar bahu kanan Ammar sampai terbelah dua. Pendekar kebanggaan Quraisy itu pun jatuh dari atas kuda, menggelepar di tanah, memandikan darah dan debu. Perang tanding berlangsung demikian cepat dan selesai jauh lebih cepat dari yang diperkirakan orang. Pada mulanya banyak yang menduga bahwa Ali yang masih hijau itu akan dibelah dua oleh pedang Ammar. Oleh karena itu, ketika jagoan Quraisy itu tersungkur tidak bangkit kembali, banyak orang dari kedua pasukan terkesima. Hampir saja mereka tidak mempercayai apa yang sudah terjadi. Baru setelah Ali menyerukan takbir, kaum muslimin menyambut dengan mengumandangkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib kembali menghampiri Rasulullah dengan perasaan haru dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengeluarkan pernyataan singkat. Perang tanding yang dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib melawan Ammar bin Abdu merupakan perbuatan paling mulia yang dilakukan umatku sampai hari kiamat. Terbunuhnya jagoan Quraisy ini belum menyelesaikan jalannya perang Khandaq, namun cukup menimbulkan kegoncangan yang hebat di kalangan pasukan penyerbu. Semangat pasukan penyerbu makin merosot setelah harapan mereka untuk dapat menerobos parit makin tipis. Dalam keadaan seperti itu, terjadilah angin ribut dan hujan deras diiringi suara petir sambar menyambar. Kemah-kemah dan perkakas-perkakas masak kaum musyrikin berterbangan dilanda angin kencang. Kubu pertahanan mereka menjadi porak-poranda dan banyak sekali di antara mereka yang tak tahan menghadapi tekanan udara dingin. Di tengah-tengah hembusan angin puyuh, Abu Sufyan yang dalam perang Khandaq ini bertindak selaku rimpingan pasukan penyerbu berkata kepada anak buahnya, "Saudara-saudara, kita tak perlu lama lagi tinggal di tempat ini. Banyak kuda dan unta kita yang sudah binasa. Bani Quraidah sudah tak menepati janjinya lagi dengan kita. Bahkan kita mendengar hal-hal dari mereka yang tidak menyenangkan hati. Tambah lagi kita menghadapi angin kencang begini ributnya. Maka itu, lebih baik kita pulang saja. Aku sendiri akan berangkat pulang." Di tengah-tengah angin puyuh yang begitu kencangnya, Abu Sufyan dan rombongan secara bergelombang meninggalkan tempat dan kembali ke Makkah. Keesokan harinya, sudah tak ada lagi seorang Quraisy atau Yahudi yang masih tinggal. Semuanya sudah jauh meninggalkan parit. Rasulullah SAW bersama kaum muslimin lainnya dengan tenang kembali ke tempat kediaman masing-masing. Semuanya memanjatkan syukur sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghindarkan mereka dari mara bahaya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.